Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau buat tutorial tentang bagaimana cara kita untuk menjadi seorang pelaut pelayaran ya. Hari ini untuk bagian kedua, kita mulai dengan persyaratan apa saja sih yang pertama dilakukan oleh seorang calon pelaut ya. Yang pertama harus memiliki buku pelaut. Ya, buku pelaut ini semacam SIM. Kalau di darat kita punya kendaraan mungkin dibilang SIM ya, surat izin mengemudi. Nah, kalau pelaut ini dia harus punya buku pelaut, seaman book. Nah, ini seperti surat izin mengemudi, maka ini sangat penting dan utama. Nah, di dalamnya ini terdapat identitas diri ya, identitas diri sang pemilik, sama lah seperti SIM lah. Yang mana di dalam ini terdapat nama, tanggal lahir, pokoknya semua lah ya, alamat kita apa segala macam ya, foto-foto kita. Nah, kemudian tanggal pembuatan ya, tanggal pembuatan, tanggal expire, masa berlaku ya. Nah, ini dia ada sekitar 3 kolom, jadi masa berlakunya mungkin satu kolom itu sekitar 3 atau 4 tahun ya. Mungkin 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 17, 18. Ya, masa berlakunya sekitar 3 tahun, nanti setiap 3 tahun sekali diperpanjang. Nah, isinya di dalam banyak sekali item-item ya. Di antaranya ada catatan kesehatan kita juga ada di dalam ya, bisa dilihat itu. Kemudian sertifikat keahlian kita ya, artinya ijazah kita apa saja yang pernah kita miliki, maka diisi di dalam situ. Ijazah ya, bukan sertifikat. Ijazah agak berbeda dengan sertifikat, khususnya untuk dunia pelayaran ya. Karena kalau ijazah itu dia harus duduk sekolah agak lebih lama ya dibanding dengan sertifikat. Kalau sertifikat itu ngambilnya ada yang waktunya 4 hari, 5 hari, seminggu, ada yang 7 hari, 6 hari, tergantung. Nah, itu bisa diambil di. Kemudian ini sijil, di dalamnya juga terdapat sijil ya. Artinya kalau kita naik kapal, turun naik kapal akan ditampilkan di dalam ini, naiknya tanggal berapa, kemudian nama kapal apa segala macam, GT, kekuatan mesinnya, horsepower, terus tanggal tempat kita naik apa segala macam, tanggal kita naik, terus kapal kita namanya apa, dia berlayar di area mana, itu nanti semua akan direkor di dalam ini ya. Kemudian nanti pada saat kita finish bekerja di satu kapal, atau dibilang juga finish kontrak ya, turun dari satu kapal, maka akan diisi lagi tanggal turunnya kapan, terus kita turun lewat pelabuhan mana, dan ini disahkan lah ya, atau ini di sah bandar terdekat. Kalau misalkan tidak di sah bandar tempat itu, bolehlah kita kembali ke tempat kita dan kita bikin sijil turun di sah bandar tempat kita ya. Ya, seperti ini ya, sudah ada itu nama kapalnya apa segala macam ya. Kemudian sijil ini nih nanti dia harus terrekord dengan baik, karena ini merupakan pengalaman kita ya, pengalaman naik. Jadi semua terrekord semua akan terrekord dengan baik ya.
dengan baik. Kemudian selain sijil, sijilnya kemudian di dalamnya sini ada lembar pengalaman berlayar ya. Ya, semua kita selesai berlayar dari satu kapal. Pas saat kita finish kontrak atau selesai kerja di kapal tersebut akan direkord di belakang sini ya. Jadi buat pengalaman kita. Posisinya apa, maksudnya jabatannya apa, terus kapalnya nama sekian sekian sekian, operasinya di daerah mana saja, kemudian tanggal naik dan tanggal turun. Kemudian di belakang ya ada catatan-catatan sedikit ya. Buku ini merupakan buku baru atau buku lama, maksudnya pergantian buku. Jadi ada catatan dari Sabandar ya. Ya, itu selesai. Yang pertama harus memiliki buku ini. Buku ini seperti saya bilang tadi seperti SIM buat seorang pengendara motor atau pengendara mobil. Karena ini buku merupakan identitas kita semua ya. Semua identitas kita itu akan terrekord di dalam buku ini. Nama, tanggal lahirnya di mana, segala macam. Terus ya kulit sawo matang, wajah oval, tinggi badan, berat badan, semuanya ada di sini di buku pelaut. Iya. Dan untuk pembuatannya, buku ini sebenarnya dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan. Untuk cara mengurusnya di Sabandar ya, urusnya di Sabandar. Tergantung di tempat Anda, Sabandarnya di mana. Misalnya, tapi kalau Anda ke Jakarta maka bisa diurus di Tanjung Priok, Sabandar Tanjung Priok. Bisa diurus selain Sabandar Tanjung Priok, ada juga di pelabuhan Sunda Kelapa, bisa juga, tapi rata-rata Sunda Kelapa. Ya, boleh juga silakan cek ke sana ya, di pelabuhan Sunda Kelapa, tapi kebanyakan yang pelaut itu bagusnya ngurusnya di Tanjung Priok. Sunda Kelapa juga sudah ada sih. Ya, ini buku pelaut, surat buku identitas diri ya, seperti SIM. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita memiliki buku pelaut ini, maka disarankan untuk kita mengambil beberapa sertifikat ya. Beberapa sertifikat itu buat pelaut pemula, silakan untuk mengambil sekitar 4 atau 5 sertifikat ya. 5 sertifikat itu ya. Pertama ada satu sertifikat namanya BST, yaitu Basic Safety Training ya. Training berarti pelatihan, basic berarti dasar ya, safety keselamatan. Maka BST adalah dasar-dasar pelatihan atau training pelatihan buat keselamatan ya. Banyak ya kita diajarkan untuk bagaimana cara bertindak apabila terjadi satu kecelakaan di atas kapal ya. Entah itu kecelakaan apapun, kapal tenggelam, kapal apa segala macam, terus kapal kebakaran ada. Nah ini, tapi untuk di BST ini diajarkan tidak terlalu mendetail ya, dia sepintas-sepintas saja. Nanti kalau untuk mendetailnya, nanti ada beberapa sertifikat kelanjutan dari sertifikat ini. Tapi yang pasti untuk BST ini kita mengikutinya apa sih persyaratan? Apakah dia punya persyaratan khusus untuk mengikuti training mengambil sertifikat ini? Iya, ada. Dan sertifikat ini kira-kira kita ikuti sekitar 1 minggu ya. Kalau biayanya itu mungkin beda-beda ya, tergantung tempat pelatihan yang kita ambil.
ada mungkin 1 juta. Kalau dulu tuh masih ratusan ribu ya, sekitar 600, 700, 800. Sekarang mungkin sekitar 1 juta lebih ya. Itu persyaratannya minimal umur harus 18 tahun. Kemudian kita ke tempat diklat mengambil formulir. Nah, sebelumnya saya kasih saran ya, untuk tempat-tempat diklat. Kalau di Jakarta bolehlah kalian pergi ke Pertamina. Kemudian ada di STIP. STIP itu Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ya, yang adanya di daerah Marunda. Bisa ke sana, atau bisa juga ke BP3IP. BP3IP itu di Sunter. Sunter. BP3IP Balai Peningkatan Pendidikan Ilmu Pelayaran ya. BP3IP, Balai Besar Pendidikan Penyetaraan dan Peningkatan Ilmu Pelayaran, adanya di daerah Sunter ya. Kita daerah kira-kira sebelum Sunter Mall kalian. Kemudian ada juga di Pertamina ada. Kemudian untuk mengambilnya kalian bisa juga ke Binasena. Kalau Binasena itu nanti kalian bisa cari ya di Jakarta, Binasena tempatnya di mana. Yang jelas dia di daerah Jakarta Utara juga, Tanjung Priok. Kebanyakan tempat-tempat pelatihan sertifikat yang berhubungan dengan pelaut itu berada di daerah Jakarta Utara ya, Tanjung Priok. Ya itu ada nanti kalian bisa cari. Kalau di tempat kalian ada, silakan ngambil aja di tempat kalian. Entah di Makassar, di Medan, di Sumatera sana, Aceh. Kayaknya banyak sekolah-sekolah di Cirebon, Banten ya, daerah-daerah sekolah pelayaran. Kalian ngecek, kalau bisa ngambil di situ, ambil saja di situ, tidak apa-apa. Karena jangan takut, oh kalau saya ambil di sini berarti saya tidak bisa cari kerja di Jakarta. Oh tidak. Mau ngambil dimanapun di seluruh Indonesia dan cari kerja di Jakarta tetap bisa ya. Jadi itu persyaratannya, itu umur minimal 18 tahun. Nanti kemudian kita mengisi formulir. Nah, itu kita datangi tempat pelatihan. Kemudian fotokopi ijazah terakhir ya. Kalau kalian ijazah SMP, silakan fotokopi SMP. Ya memang minimal SMP ya. Tapi kalau SMA, SMK ya silakan fotokopi ya. Itu satu lembar. Kemudian akte kelahiran ya. Fotokopi akte kelahiran. KTP jangan lupa itu satu lembar. Kemudian surat kesehatan. Nah, surat kesehatan ini nanti di tempat diklat ditanyakan apa ngambil di luar atau ambil di tempat diklat. Biasanya tempat-tempat diklat sudah ada dokter di sana ya untuk kesehatan, bisa langsung tes kesehatan di sana. Kemudian ngambil ijazah ANTD. Nah, karena kalian kan punya ANTD. Dulu tuh ANTD, kalau sekarang itu rating ya. Ya, namanya rating forming apa itu. Kalau kalian ingin bekerja di dek, bagian kapal di dek, nah itu maka ngambil yang dek. Tapi kalian pilih jurusan ingin kerja di kapal bagian mesin, maka ambil rating forming for engine, buat mesin punya ya. Nanti itu kalian akan ditanyakan. Tapi biasanya itu tempat diklat sudah tempat-tempat diklat, yaitu STP, kemudian BP3IP, kemudian ada juga, maka mereka sudah siapin satu paket ya, sudah satu paket. Jadi kalian bisa ngambil ijazah rating, itu ijazah rating mau dek atau mesin. Nah itu terus dia sudah langsung satu paket sama beberapa sertifikat. Ada DST, ada SCRB. SCRB itu cara pelatihan untuk sertifikat keselamatan skuci ya, lifeboat apa segala macam ya, untuk skuci lah. Bagaimana cara kita menurunkan apa segala macam, menurunkan sampai di air di bawah, dan skabel sampai di air, kemudian cara kita menyelamatkan diri nih itu, karena itu berhubungan dengan saat di kapal, ada kapal mau tenggelam atau mau terbakar, apa kita abandon ship, meninggalkan kapal, maka tentu dengan skuci lifeboat itu. Nanti biasanya BST, SCRB, kemudian AFF. AFF itu sertifikat pelatihan tentang api ya, namanya juga fire ya. Jadi tentang bagaimana cara kita mengenal api, kemudian bagaimana
apabila terjadi kebakaran, cara memadamkan dengan ini. Oh, kebakaran ini pakai alat ini. Nanti saya jelaskan ya, maksud. Oke, itu tadi. Kemudian SCRB, Survival Craft and Rescue Boat, ya, namanya Survival Craft and Rescue Boat. Jadi cara menyelamatkan kita, bagaimana cara bertahan atau menyelamatkan diri dengan skoci ya, apabila terjadi kapal tenggelam atau kebakaran di laut, kita meninggalkan kapal ya. Kemudian persyaratannya sama ya, mengisi formulir, kemudian fotokopi BST 1, kemudian fotokopi ijazah kita, ijazah SMP atau SMA, KTP, keterangan dokter nanti di tempat diklat ya. Kemudian fotokopi ijazah ANTD, sebenarnya bukan ANTD, rating ya, ambil pertama rating dulu. ANTD ini nanti kalau kita sudah berlayar lagi baru kita bisa ngambil, mungkin 1 tahun 2 tahun terus ngambilnya able, dia jadi able ya. Kemudian melunasi biaya. Kemudian itu sertifikat yang kedua ya. Sertifikat yang ketiga AFF. Ini buat pelaut pemula dulu ya. Buat pemula, ini bukan masih profesional, belum. Profesional nanti ke depan, next video berikutnya saya. Tapi ini buat para pemula. Kemudian AFF, Advanced Firefighting. Ya, artinya untuk cara kita menanggulangi kebakaran ya. Nanti bagaimana kita pakai menanggulangi kebakaran dengan tabung pemadam. Nah, itu biasanya dibilang fire extinguisher. Nanti pakai itu. Bagaimana cara kita memadamkan api, mengenal api? Oh, api di mesin dia pakai yang ini, api di dek pakai ini. Nanti ada tipe-tipenya ya. Itu kita akan pelajari selanjutnya. Ini secara garis besar saja bagaimana cara menanggulangi api. Ya. Sertifikat ini AFF. Kemudian MFA, Medical First Aid, ya, bagaimana kita menanggulangi kecelakaan kerja ya. Misalkan ada teman kita kecelakaan atau apa segala macam yang berhubungan dengan kecelakaan, kita menyelamatkan dia ya. Nah, ini ada cara-caranya. Cara-caranya seperti apa nanti akan didapat setelah mengikuti training pelatihan dari sertifikat ini. Misalkan patah tulang seperti apa, terus patah tulang cara menanggulanginya gimana ya, pendarahan apa segala macam. Kemudian tangan patah atau sesak napas atau apa, cara menyelamatkan gimana. Nah, akan nanti dipelajari di pelatihan sertifikat ini, namanya MFA, Medical First Aid. Kemudian medical care ini kalau pelaut pemula kayaknya nggak perlu ya, karena ini buat perwira ya. Banyak yang paling utama itu perwira, entah mau perwira. Tapi kalau mau ambil sekarang sih tidak apa-apa ya. Tapi karena kalau belum perlu jangan dulu diambil, usahakan untuk pas-pas duitnya. Ya, ketiga. Oke, jika kalian mau berlayar saya pingin kerja selain di kapal kargo, pingin juga di kapal tanker, maka kalian harus mengambil sertifikat TF ya. Tanker, sertifikat khusus tanker ya, khusus tanker. Tapi kayaknya kalau mengambil sertifikat ini ya, kalau kalian punya uang lebih dan ingin ngambil sertifikat ini silahkan ngambil. Dan kalau uangnya pas-pasan, belum perlu juga, ingin di kapal kargo aja dulu cari pengalaman, maka kalian tidak perlu ngambil ya. Kemudian oil tanker, chemical, yang lain-lain ini akan saya jelaskan selanjutnya ya. Masih banyak sertifikatnya ya. Kalau sampai kayak seperti saya yang sudah perwira gini ya, mungkin ada sekitar 18, 19, 20-an sertifikat. Tapi yang itu cuma yang saya terangkan di sini buat para pemula aja ya. Sertifikatnya BST, SCRB, AFF, MFA, 4 itu ditambah dengan ijazah rating. Biasanya seperti saya bilang tadi, di tempat diklat itu sudah satu paket itu, 4 sertifikat sama 1 ijazah. Ijazahnya rating ya, tergantung kalau mau kerja di dek itu di atas ya, di atas kapal itu nanti itu di dek. Kemudian
Itu saat kapal jalan jaga dengan perwira dek ya, mualim 1, mualim 2, mualim 3 dengan kapten. Nah itu khusus untuk orang dek. Sementara ada juga rating untuk mesin, KKM, masinis 1, masinis 2 ya itu deh. Dan teman-temannya sampai di bawah masinis lah. Jadi saya kira hari ini sampai di sini ya. Ini untuk pelaut pemula ya. Yang utama tadi terpenting adalah buku pelautnya, kemudian sekitar 4 sertifikat itu. 1 ijazah, jasa rating dek atau mesin, kemudian sertifikatnya BST, SCRB, AFF, MFA. Nah, setelah punya ya 5 ini, 4 sertifikat, 1 ijazah, dan memiliki ini, kemudian paspor, kalian bikin paspor, sudah bisa untuk silakan mencari kerja. Mungkin kalau belum berniat ke luar negeri, bisa kalian untuk bekerja di kapal-kapal yang ada di dalam negeri. Tanker, bukan, karena kalian kalau mau lari ke tanker, maka ambil sertifikat tanker, TF tadi ya, tanker familiarisasi. Tapi kalau mau di kapal kargo, kontainer, tugboat, atau segala macam, maka cukup dengan sertifikat itu tambah buku pelautnya, kalian sudah bisa jalan cari kerja. Oke. Saya kira hari ini sampai di sini dulu ya. Besok kita akan besok atau video berikutnya saya akan sambung lagi. Masih tetap dengan persyaratan-persyaratan ini, namun lebih mendetail ya. Oke, saya kira itu saja. Oke, buat semuanya terima kasih yang sudah masuk di video saya ini. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe. Tetap satu lagi, tekan tombol notification biar saat aku mengupdate video-video terbaru, maka kalian akan yang pertama untuk mendapatkan pemberitahuan ya.